Shalom. 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 Saya ucapkan selamat sore kepada sidang jemaat yang dikasihi Tuhan. Kiranya kasih Tuhan senantiasa melimpah dalam kehidupan kita. Puji nama Tuhan. Mari pada sore hari ini kita datang kepada Dia untuk kita masuk di dalam ibadah doa di sore hari ini. Saya undang semua untuk bangkit berdiri. Mari kita datang kepada Tuhan di dalam doa. Kami bersyukur Tuhan, Engkau sudah memberikan kasih-Mu atas hidup kami. Untuk pada sore hari ini, Kau berikan kami waktu untuk kami datang kepadamu di dalam ibadah. Ini merupakan bentuk kasih-Mu yang ada dalam hidup kami. Biar Tuhan senantiasa kasih-Mu tetap melimpah dalam hidup kami. Pada kesempatan sore hari ini kami mau datang kepadamu di dalam ibadah. Biar Engkau yang memimpin, Engkau yang mengurapi ibadah kami di sore hari ini. Engkau mengurapi para pelayan-Mu, Engkau mengurapi sidang jemaat-Mu dengan kuat kuasa urapan Roh Kudus-Mu Tuhan. Engkau mengurapi dan memberkati kami dari awal sampai selesainya. Terima kasih Bapa, kami bersyukur kepadamu Tuhan. Kami naikkan doa kami dengan penucapan syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin. Silakan duduk kembali. Mari kita datang kepada Tuhan dengan segala kerinduan atas hidupku, atas hidup kita semua. Di hadapan hadirat-Mu ya Bapa, ku datang dengan penuh kerinduan. Di hadapan hadirat-Mu ya Bapa, segala keangkuhan di hadapan hadirat-Mu ya Bapa. Di hadapan hadirat-Mu ya Bapa, ku datang dengan penuh kerinduan. Di hadapan hadirat-Mu ya Bapa, segala keangkuhan ku hilang. Ku sembah Kau ya Bapa, ku sembah Kau ya Tuhan. Ku tinggikan nama-Mu Yesus dalam hidupku selalu. Hadapan hadirat-Mu ya Bapa, ku datang dengan penuh kerinduan. Di hadapan hadirat-Mu ya Bapa, segala keangkuhan di hadapan hadirat-Mu. Hadapan hadirat-Mu ya Bapa, ku datang dengan penuh kerinduan. Di hadapan hadirat-Mu ya Bapa, segala keangkuhan sembah Kau ya Bapa, ku sembah Kau ya Tuhan. Ku tinggikan nama-Mu Yesus dalam hidupku selalu. Kau ya Bapa, sembah Kau
dalam hidupku selalu ku sembah Kau, ya Bapa, ku sembah Kau, ya Tuhan, ku tinggikan nama-Mu Yesus. Dalam hidupku selalu ku tinggikan nama-Mu, ku tinggikan nama-Mu Yesus. Dalam hidupku selalu. Oh, haleluya. Ini kerinduan kami Tuhan untuk menyembah-Mu. Haleluya, haleluya. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Haleluya. Syukur padamu Tuhan, hanya Engkau yang kami sembah, hanya Engkau Tuhan yang kami tinggikan dalam hidup kami. Haleluya, haleluya. Syukur padamu Tuhan, biar kami menyembah-Mu, kami meninggikan-Mu di dalam hadirat-Mu Tuhan. Haleluya, syukur, terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kami menyembah-Mu, kami meninggikan-Mu. Haleluya, haleluya. Syukur, terima kasih Tuhan. Engkau yang kami sembah. Haleluya, haleluya, haleluya. Syukur padamu Tuhan. Haleluya. Syukur padamu Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Engkau yang begitu besar dalam hidup kami. Engkau Allahku yang besar, Engkau Allahku yang ajaib, Engkau Allahku yang mulia, Engkau yang patut kami tinggikan, Engkau yang patut kami agungkan Tuhan. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagi-Mu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak. Mari saya undang semangat untuk bangkit berdiri. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia.
Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagi-Mu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak. Sekali lagi, Kau Allah yang besar. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagi-Mu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Hanya Kau yang layak, hanya Kau yang layak, hanya Kau yang layak ku agungkan. Biar segala puji, hormat, syukur kami, sembah kami hanya untuk-Mu Tuhan, hanya bagi-Mu Tuhan Yesus. Kau yang layak menerima segalanya Tuhan atas hidup kami. Terima kasih Tuhan. Biar Kau yang berhadirat dalam hidup kami. Pada sore hari ini Tuhan, kami mau terus meninggikan-Mu, menyembah-Mu, dan mengagungkan Engkau Tuhan. Dan tiba saatnya juga saat ini kami untuk mendengar akan firman-Mu. Biar Kau menolong setiap kami, setiap pribadi kami yang mendengarkan akan firman-Mu. Hamba-Mu yang menyampaikan, mohon kuasa urapan Roh Kudus-Mu Tuhan, Engkau curahkan dan Engkau mengurapi kami semua dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau memberkati dan mengurapi kami semua. Terima kasih Tuhan. Kami mau duduk dengar akan firman di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali sidang jemaat yang dikasihi Tuhan. Puji nama Tuhan, di kesempatan sore hari ini kita diberikan waktu oleh Tuhan, oleh karena kasih-Nya yang senantiasa memimpin hidup kita, ada dalam kehidupan kita. Puji nama Tuhan kalau kita semua masih bisa mengikuti ibadah-ibadah kita. Bapak Ibu sekalian yang dikasihi Tuhan, sungguh pada sore hari ini hanya Dia, hanya Tuhan Yesus yang kita tinggikan. Karena Dia yang layak menerima segala puji sembah kita semua. Puji nama Tuhan. Kehidupan kita juga masih diberikan waktu ini. Haleluya. Mari kita tidak menyia-nyiakan kesempatan yang sudah Tuhan sediakan buat kita semua. Mari kita pergunakan waktu dengan baik apa yang sudah diberikan Tuhan atas hidup kita. Sebab tidak semua orang bisa menikmati, bisa mendapatkan kesempatan seperti kita saat ini. Di saat ini kita ada waktu untuk kita datang lebih dekat lagi kepada Tuhan. Di saat ini kita dibuka waktu, kesempatan untuk kita bisa lebih dekat lagi, bisa mendengar akan firman Tuhan. Sekali lagi, mari kita pergunakan kesempatan waktu yang Tuhan berikan buat kita semua. Baik, puji nama Tuhan.
Sebelum kita menaikkan doa sembah kita kepada Dia, mari kita akan membaca di Injil Markus pasal yang ke-10. Injil Markus pasal yang ke-10. Ya. Saya baca mulai ayat yang ke-46. Judul perikopnya Yesus menyembuhkan Bartimeus. Lalu tibalah Yesus dan murid-muridnya di Yeriko. Dan ketika Yesus keluar dari Yeriko bersama-sama dengan murid-muridnya, orang banyak berbondong-bondong. Ada seorang pengemis yang buta bernama Bartimeus, anak Timeus, duduk di pinggir jalan. Ayat yang ke-47. Ketika didengarnya bahwa itu adalah Yesus orang Nazaret, mulailah ia berseru, "Yesus, anak Daud, kasihanilah aku." Amin. Puji nama Tuhan. Saya batasi dulu untuk ayat yang kita baca. Saya ulang ayat yang ke-47. Ketika didengarnya bahwa itu adalah Yesus orang Nazaret, mulailah ia berseru, "Yesus anak Daud, kasihanilah aku." Bapak Ibu sekalian yang dikasihi Tuhan, ini adalah suatu kesempatan buat Bartimeus untuk dia bisa lebih dekat lagi kepada pribadi Tuhan Yesus pada saat itu. Ketika didengar bahwa Tuhan Yesus mau datang, Tuhan Yesus mau lewat, dia mempersiapkan diri. Ketika Tuhan Yesus lewat berbondong-bondong bersama orang banyak, dia berseru, "Yesus anak Daud, kasihanilah aku." Bapak Ibu sekalian yang dikasihi Tuhan, tidak semua orang bisa mendapatkan kesempatan seperti Bartimeus. Mungkin orang itu tidak mendapatkan waktu untuk bisa datang kepada Tuhan Yesus. Mungkin banyak sekali hal yang terjadi dalam hidupnya. Mungkin pada saat itu orang lagi bekerja, orang lagi tidur, orang lagi di rumah, apapun itu yang mereka lakukan. Tapi Bartimeus pada saat itu mendapatkan kesempatan untuk datang kepada Tuhan. Dan dia berseru. Bukan hanya memanggil, tapi dia berseru bahwa Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Dengan berseru. Berseru itu berteriak. Memanggil dengan teriakan. Beda kalau tidak berteriak. "Yesus anak Daud, kasihanilah aku." Itu tidak berteriak. Itu tidak berseru. Tetapi Bartimeus melakukan dengan sepenuh hati dia. "Yesus anak Daud, kasihanilah aku." Dengan segenap hati dia berseru, dia memanggil nama Yesus untuk hidupnya. Dia berseru dengan sepenuh hati dia. "Yesus anak Daud." Dengan nyaring dia bersuara, dengan nyaring dia berseru, "Yesus anak Daud, kasihanilah aku." Tidak terlepas dari kehidupan kita semua sidang jemaat yang dikasihi Tuhan. Tidak banyak orang yang mendapatkan kesempatan seperti kita. Seperti Bartimeus. Untuk berseru, "Yesus, anak Daud, kasihanilah aku." Mari pada kesempatan sore hari ini kita datang kepada Dia. Dengan berseru, dengan sepenuh hati. Dengan nyaring kita berseru, "Yesus anak Daud, kasihanilah aku."
Dia merasa perlu akan hidup. Dia merasa butuh akan kehadiran Tuhan dalam hidupnya. Bartimeus merasakan dirinya butuh pertolongan Tuhan. Bartimeus dengan sepenuh hati dia memanggil, berseru nama Tuhan. Tidak dengan sederhana dia memanggil Tuhan. Dengan sepenuh hati. Mungkin pada saat itu dia berteriak, dia berseru nama Yesus. Memanggil nama Yesus. Dia tidak menghiraukan kanan kirinya siapa. Mungkin rasa malu, rasa merasa nanti dimarahi orang, semua itu dia lakukan, disingkirkan rasa seperti itu. Yang dia tahu, dia perlu pribadi Tuhan, dia butuh pribadi Tuhan. Dia pergunakan kesempatan itu dengan baik, dengan berseru Yesus. Kalau dia tidak sepenuh hati, dia tidak akan bisa berseru seperti itu. Kalau dia memperhatikan kanan kiri, dia masih ada rasa tidak percaya diri, ada rasa malu, ada rasa yang lain. Tapi pada saat itu, Bartimeus benar-benar dengan sepenuh hati merasa bahwa hidupnya ada yang kurang. Merasa hidupnya memerlukan pertolongan. Merasa hidupnya ini harus lebih lagi. Dia tidak puas dengan keadaan situasi yang menimpa dirinya. Bahwa dia seorang pengemis yang buta. Seorang pengemis yang buta. Kalau kita berpikir secara manusiawi, dia seorang pengemis dengan kondisi buta. Untuk makan saja dia masih meminta-minta kepada orang. Apalagi untuk mengobati matanya. Tidak mungkin, mustahil terjadi kesembuhan. Matanya bisa melihat, mustahil dengan kondisi yang ada pada dirinya. Kekuatan, kemampuan apa yang ada pada dirinya yang bisa mengubah matanya bisa melihat. Tidak mungkin. Mungkin itu yang dirasakan. Tetapi pada saat itu, ketika didengarnya bahwa itu adalah Yesus orang Nazaret, mulailah ia berseru. Ketika didengar bahwa Yesus orang Nazaret mau lewat sini, dia mau mempersiapkan diri, dia mau berseru kepada Tuhan, dia mau memanggil nama Tuhan dalam hidupnya. Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Tuhan, tolonglah hidupku. Tuhan, berikan kekuatan dalam hidupku supaya aku bisa melihat, supaya aku bisa mampu, bisa mengalahkan segala kelemahanku. Mungkin kita tidak merasa buta, mungkin kita tidak merasa kekurangan dalam hidup ini. Tetapi pada kesempatan ini dibuka untuk kita semua. Kita bisa mengambil sikap seperti Bartimeus. Merasa kecil, merasa kurang, merasa tidak mampu, tidak berdaya. Hanya satu pribadi yang dia butuhkan, yaitu Tuhan Yesus. Untuk bisa menolong dalam hidupnya. Untuk bisa menolong dalam hidup kita. Apa saat ini yang ada dalam diri kita. Setiap problema, masalah,
baik itu kekhawatiran, baik itu sakit penyakit, masalah yang terus-menerus menimpa hidup kita. Pada saat ini, kita diberikan kesempatan seperti Bartimius untuk lebih hidup kita, lebih meningkatkan hidup kita, lebih menghargai hidup kita, bahwa hidup kita ini perlu akan pertolongan Tuhan. Tidak cukup puas dengan kondisi keadaan yang sekarang ini. Sudahlah, saya sudah seperti ini, saya sudah cukup. Untuk apa lagi aku lebih dekat lagi kepada Tuhan? Untuk apa lagi aku melakukan hal ini, hal itu untuk Tuhan? Sudah cukuplah. Tapi mari kita datang kepada Tuhan dengan penuh kerendahan hati kita kepada Dia. Untuk kita mohon kekuatan, kemampuan. Supaya kita diberikan itu semua. Seperti Bartimius, dengan kondisi yang lemah, Tuhan memberikan kekuatan. Dengan kondisi yang buta, Tuhan sembuhkan. Dengan begitu, dia bisa menghargai anugerah daripada Tuhan. Menghargai pemberian Tuhan dalam hidup kita. Dengan kita mau meningkatkan diri. Bapak Ibu sekalian yang dikasihi Tuhan, masalah demi masalah, rintangan demi rintangan juga dihadapi oleh Bartimius. Saya akan baca di dalam ayat yang ke-48 selanjutnya. Banyak orang menegurnya supaya ia diam. Namun semakin keras ia berseru, "Anak Daud, kasihanilah aku." Ayat 49. Lalu Yesus berhenti dan berkata, "Pergilah." Panggillah dia. Mereka memanggil orang buta itu dan berkata kepadanya, "Kuatkan hatimu, berdirilah, ia memanggil engkau." Ya. Ketika didengar orang banyak bahwa Bartimius berseru, "Yesus, Anak Daud, kasihanilah aku." Banyak orang menegur supaya ia diam. Penghalang itu banyak ada di sekitar kita. Ketika kita mau datang kepada Tuhan, ketika kita mau dekat dengan Tuhan, ketika kita berseru nama Tuhan, banyak orang yang menegur dia. Banyak hal yang merintangi kita, banyak hal yang menghalangi hidup kita untuk kita senantiasa bisa dekat kepada Dia. Seberapa banyak halangan yang ada dalam hidup kita? Seberapa banyak rintangan yang ada dalam hidup kita? Mari, pada kesempatan sore hari ini, kita pergunakan kesempatan itu dengan baik, dan pada saat ditegur orang banyak, Bartimius apa yang dilakukannya? Namun semakin keras ia berseru. Ada banyak penghalang di sekitar kita. Tapi boleh itu terjadi. Ada banyak penghalang, rintangan dan sebagainya dalam kehidupan kita. Tapi boleh kita makin keras berseru, "Yesus, Anak Daud, kasihanilah aku." Makin ada penghalang, makin keras dia berteriak, makin keras dia berseru. Dia lebih fokus kepada pribadi Tuhan Yesus. Boleh itu masalah ada dalam hidupnya, boleh itu ada penghalang dalam hidupnya, tapi dia lebih fokus bahwa Tuhan Yesus, Tuhan yang mempunyai kuasa yang lebih besar dari masalahnya. Amin. Dia memanggil, dia yakin bahwa Tuhan Yesus adalah pribadi yang lebih besar daripada masalah yang dia hadapi. Seberapa banyak masalah persoalan dalam hidup kita, tapi mari kita fokus. Kita tetap berseru
kita mau dekat kepada Tuhan, makin keras. Bahwa Yesus, Anak Daud, tolonglah aku, kasihanilah aku. Penghalang itu, apa yang merintangi dia, apa yang merintangi kita kalahkan dengan kita berseru kepada Tuhan Yesus. Bahwa Tuhan Yesus mempunyai kuasa yang lebih besar dan dia yakin itu. Ayat yang ke-49, lalu Yesus berhenti dan berkata, panggillah dia. Ini kesempatan yang indah. Panggillah dia. Mereka memanggil orang buta itu dan berkata kepadanya, kuatkan hatimu, berdirilah, ia memanggil engkau. Seberapa kita yang ada pada saat ini merasa diri kita kecil, merasa diri kita lemah, tetapi mari kita fokus kepada kuasa Tuhan untuk menguatkan hati kita untuk tetap percaya akan kuasa Dia. Sekalipun pada saat itu Bartimeus belum pernah melihat Tuhan Yesus. Belum pernah melihat Tuhan Yesus mengadakan banyak mujizat. Tapi dia hanya mendengar tentang Tuhan Yesus. Dia percaya akan kuasanya yang sanggup menolong dalam hidupnya. Dia percaya kepada Tuhan Yesus, bahwa Tuhan Yesus sanggup memulihkan hidupnya, sanggup menyembuhkan hidupnya, sanggup memberikan segala sesuatu dalam hidupnya. Dia tidak mudah menyerah, Bapak Ibu sekalian. Dia tidak mudah patah hati. Dia tidak menyerah dalam apa yang dia rindukan untuk dia dekat dengan Tuhan. Mari pada saat ini kita juga datang kepada Dia dengan sepenuh hati, dengan seruan kita kepada Dia, dengan mempercayai akan kuasa Dia dalam hidup kita yang sanggup memulihkan hidup kita. Tanpa ragu, meskipun banyak penghalang, rintangan, tidak kecewa, tidak patah hati, tidak patah semangat, tidak mudah menyerah. Ayat yang ke-51 saya akan baca. Ayat 50 dulu, tadi ayat 49. Lalu ia menanggalkan jubahnya, ia segera berdiri dan pergi mendapatkan Yesus. Tanya Yesus kepadanya, apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu? Jawab orang buta itu, Rabuni, supaya aku dapat melihat. Ayat 52, lalu kata Yesus kepadanya, pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pada saat itu juga melihatlah ia, lalu ia mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Puji nama Tuhan. Kesembuhan sudah terjadi atas diri Bartimeus. Apa yang kau kehendaki? Tanya Tuhan Yesus kepada Bartimeus. Apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu? Dia ingin melihat. Tuhan Yesus memberikan tepat pada waktunya. Tuhan Yesus memberikan tepat apa yang dia perlukan. Pada saat ini kita berseru kepada Tuhan, kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus bertanya, apa yang kau hendaki?
dari diri Tuhan yang akan Tuhan perbuat bagi hidup kita. Kita katakan, kalau Bartimeus ingin disembuhkan, ingin melihat, pada saat ini katakan kepada Tuhan, bahwa aku Tuhan butuh pertolongan-Mu. Aku butuh keajaiban dalam hidupku. Aku butuh pemulihan, aku butuh kekuatan. Aku butuh kesembuhan. Aku butuh kekuatan semangat dalam hidupku. Kita berseru kepada Dia. Dan tiba saatnya Tuhan Yesus berkata, pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pada saat itu juga melihatlah Bartimeus. Keubahan yang dari buta bisa melihat. Apa yang kita rindukan pada saat ini? Pemulihan, keubahan apa yang kita rindukan? Kekuatan yang bagaimana yang kita butuhkan? Tuhan tepat memberikan apa yang kita perlukan. Tuhan memberikan tepat apa yang kita perlukan. Tuhan tidak salah memberikan. Kalau orang lain, sesama manusia, kita mintai pertolongan, mungkin yang diberikan itu salah, tidak tepat. Tapi untuk kita berseru kepada Tuhan, kalau kita minta kesembuhan seperti Bartimeus, bisa melihat, tepat juga bisa melihat. Mungkin kalau sesama manusia dibutuhkan pertolongan A, mungkin bisa memberikan B. Dibutuhkan pertolongan C, dia bisa memberikan yang D. Bisa salah. Tetapi kalau pemberian daripada Tuhan, tepat apa yang dibutuhkan. Sebab oleh karena iman percaya kita kepada Tuhan, pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Bagaimana dengan iman kita pada saat ini? Seberapa kuat pengiringan kita kepada Tuhan? Seberapa dekat pengiringan kita kepada Tuhan? Coba kita akan membaca di surat Roma pasal yang keempat. Ini yang terjadi. Pasal yang keempat, surat Roma, pasal yang keempat, ayat yang ke-19. Seringkali ini terjadi dalam hidup kita. Roma pasal 4 ayat yang ke-19. Imannya tidak menjadi lemah, walaupun ia mengetahui bahwa tubuhnya sudah sangat lemah, karena usianya telah kira-kira 100 tahun dan bahwa rahim Sarah telah tertutup. Abraham menyadari sekali apa yang menjadi kekurangan kelemahan dia. Abraham tahu apa yang ada dalam hidupnya. Abraham sangat mengerti yang terjadi dalam hidupnya. Imannya tidak menjadi lemah walaupun ia mengetahui bahwa tubuhnya sudah sangat lemah karena usianya telah kira-kira 100 tahun dan bahwa rahim Sarah telah tertutup. Kemustahilan ada di hadapan kita. Rintangan, halangan ada di sekitar kita. Tetapi mari yang dicontohkan oleh Abraham. Tetapi imannya tidak menjadi lemah. Oleh karena kanan kiri, oleh karena persoalan permasalahan. Tetapi dia makin kuat. Makin nyaring dia berseru kepada Tuhan. Yesus, anak Daud, kasihanilah aku. Tuhan mengerti apa yang kita butuhkan, kita perlukan pada saat ini. Sebab dia mengerti akan umatnya. Sekalipun masih dalam kandungan ibunya, Tuhan mengerti
kondisi keadaan kita. Sebagai ayat yang terakhir, mari para pelayan untuk mempersiapkan diri. Kita membaca di dalam kitab Perjanjian Lama, Yeremia, pasal yang pertama, kita membaca ayat yang kelima. Sebelum aku, Tuhan, membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau. Dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau. Aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Sebelum kehidupan kita lahir ke dalam dunia ini, Tuhan begitu mengerti kehidupan kita manusia. Siapa manusia ini? Apa manusia ini? Tuhan lebih tahu, lebih mengerti akan kehidupan manusia. Saya ulang ayat yang kelima, Yeremia 1. Sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau. Dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau. Aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Ini pengenalan pribadi Tuhan atas kehidupan Yeremia. Tidak terlepas untuk kehidupan kita. Tuhan lebih tahu, lebih mengenal, lebih mengerti akan kehidupan kita. Apa yang kita butuhkan, apa yang kita perlukan. Tuhan lebih tahu siapa kita. Tuhan lebih mengerti apa yang kita butuhkan, kita perlukan. Mari kita akan merindukan akan kuasa Tuhan dalam hidup kita. Kita akan merindukan Tuhan senantiasa bersama dalam hidup kita. Tuhan selalu dekat dalam hidup kita. Tuhan akan senantiasa menyertai hidup kita. Mari kita persiapkan hati kita. Kita datang kepada Tuhan lebih dalam lagi, lebih dekat lagi, sebab Dia mengenal pribadi kita, sebab Tuhan lebih tahu siapa kita, sebab Tuhan tahu apa yang terjadi dalam hidup kita. Tuhan mengerti apa yang kita perlukan pada saat ini. Secara pribadi kita datang kepada Tuhan. Kita ambil posisi tempat yang senyaman mungkin. Supaya kita lebih fokus hidup kita kepada Tuhan. Sebab Dia pribadi yang mengenal hidup kita. Pribadi yang tahu akan kebutuhan. Apa yang kita perlukan. Dia pribadi yang mengenal setiap hati kita. Sampai yang sekecil apapun. Tidak ada yang tersembunyi di hadapan Dia. Kita merindukan pribadi Dia. Kita merindukan aliran sungai Tuhan dalam hidup kita. Seperti rusa yang haus. Haus rindu aliran sungaimu, hatiku tak tahan menunggu bagai tanah gersang menanti datangnya hujan. menanti datangnya hujan, begitupun jiwaku Tuhan. Kita ulangi dari atas seperti rusa yang haus.
tanah gersang. Bagai tanah gersang menanti datangnya hujan, begitupun jiwaku Tuhan. Hanya Engkau pribadi yang mengenal. Hanya Engkau Pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu. isi hatiku Kau tahu, Dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih. seperti rusa yang haus. Haleluya. Saya haus rindu aliran sungai. Hatiku Tuhan tak tahan untuk menantikannya. Hatiku tak tahan menunggu. Bagai tanah gersang yang menantikan datangnya hujan. Bagai tanah gersang menanti datangnya Begitu pun jiwaku Tuhan, begitupun jiwaku Tuhan. Katakan hanya Engkau Tuhan. Hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu. isi hatiku Kau tahu, Dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam dekapan rindumu. Haleluya. kasih. Serukan hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku. Hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu. Isi hatiku Kau tahu, bawaku untuk lebih dekat lagi
pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu. Isi hatimu kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu. Tinggal dalam indahnya genggaman kasih-Mu. Ini kerinduan kami Tuhan, untuk lebih dekat lagi hidup kami kepada Engkau, untuk tetap tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu Tuhan. Sebab Engkau pribadi yang mengenal hidup kami, Engkau pribadi yang mengetahui siapa kami ini. Tiada yang tersembunyi di hadapan-Mu Tuhan. Seluruh isi hati kami Engkau tahu. Ampuni segala dosa kami, ampuni segala kekurangan kami Tuhan. Biar pada kesempatan sore hari ini kami berseru, Yesus anak Daud, tolonglah hidup kami Tuhan. Kasihanilah kami. Terima kasih Tuhan. Engkau yang tahu Tuhan setiap kerinduan kami pada kesempatan sore hari ini. Apa yang diperlukan oleh sidang jemaat-Mu, apa yang diperlukan oleh sidang jemaat-Mu, yang di dalam masalah persoalan, yang di dalam kekhawatiran, yang di dalam kekurangan dalam hidup kami. Biar kuasa-Mu sanggup menolong setiap kami. Biar kuasa-Mu Tuhan yang sanggup memberikan mukjizat atas hidup kami, mengadakan mukjizat pemulihan dalam hidup kami, keubahan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, Kau mengetahui apa yang terjadi dalam hidup kami. Untuk sidang jemaat-Mu Ebenezer di tempat ini Tuhan, apa yang menjadi kerinduan kami, apa yang menjadi keperluan kami, setiap rencana program yang kami rencanakan ini Tuhan, biar Engkau sendiri yang campur tangan, biar Engkau sendiri yang menyelesaikan setiap perkara persoalan itu Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan akan kuasa-Mu yang sanggup menolong hidup kami. Terima kasih Bapa. Pada sore hari ini Tuhan, untuk sidang jemaat-Mu yang sakit, apapun yang dideritanya pada saat ini, kelemahan jasmaninya, kami mohon kuasa-Mu, mukjizat-Mu terjadi. Biar Kau jamah mereka satu persatu yang sakit, Kau jamah di dalam nama Tuhan Yesus. Kuasa bilur-Mu sanggup menyembuhkan mereka Tuhan, sanggup menyembuhkan sidang jemaat-Mu di tempat ini Tuhan, yang mungkin terhalang hadir, terhalang datang untuk bersekutu bersama-sama dengan kami dalam setiap ibadah kami di tempat ini Tuhan. Yang di dalam kelemahan jasmani, biar Kau tolong, Kau berikan kekuatan Tuhan. Yang di dalam keterbatasan, Kau berikan kebebasan Tuhan, supaya dengan cara Engkau Tuhan, dengan jalan Engkau Tuhan, Kau juga masih tetap memberikan kesempatan untuk kami semua Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kau memberkati kami Tuhan, setiap anak-anak-Mu,
mulai dari yang terkecil, anak-anak sekolah minggu, anak-anak kami semua Tuhan. Biar Engkau memberkati mereka satu persatu, memberkati dalam sekolahnya Tuhan, dalam pendidikannya kiranya Tuhan, supaya mereka menjadi anak-anak yang pandai Tuhan, anak-anak yang bisa mempermuliakan nama-Mu Tuhan, anak-anak yang bisa meraih apa yang dirindukan, dicita-citakan Tuhan. Engkau memberkati mereka satu persatu dengan kekuatan, kesehatan, sehingga mereka bisa belajar dengan baik Tuhan. Untuk anak-anak remaja juga Tuhan, yang sudah ada di tempat ini, anak-anak yo Tuhan, di dalam perkembangan jiwanya Tuhan, di dalam dunia ini begitu banyak sekali pengaruh, di dalam pergaulan Tuhan. Biar Engkau menjagai mereka satu persatu, menuntun langkah mereka supaya mereka tidak salah arah, tidak salah jalan, supaya mereka tetap di dalam Engkau Tuhan. Segala kuasa-kuasa setan si iblis yang hendak mengganggu, membelokkan arah jalannya Tuhan, biar kami berseru dengan nama yang penuh kuasa, dalam nama Tuhan Yesus Tuhan. Kau bentengi mereka, usirkan segala kuasa-kuasa itu, patahkan segala kuasa-kuasa si setan itu Tuhan, sehingga dalam kehidupan muda remaja dia Tuhan bisa dipergunakan dengan baik, terlebih untuk melayani-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, biar Kau jagai mereka satu persatu Tuhan. Untuk sidang jemaat-Mu Tuhan, yang pada saat ini membutuhkan, memerlukan pekerjaan, biar pada saat ini Kau juga buka jalan dalam nama Tuhan Yesus, supaya mereka dapat pekerjaan yang sesuai dengan apa yang dia rindukan. Dan lewat pekerjaan itu Tuhan, tidak menjadikan jauh kepada Engkau, tidak menjauhkan dia daripada-Mu, tapi makin dekat kepada Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, yang di dalam kekurangan kiranya Kau cukupi mereka. Berikan berkat-Mu atas mereka, berikan kemuliaan atas kami semua sidang jemaat-Mu Tuhan. Melalui berkat-berkat yang Tuhan sudah sediakan buat kami, Engkau yang dipermuliakan dan ditinggikan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kau juga memberkati kaum wanita Tuhan di tempat ini, dalam persekutuannya, dalam setiap kegiatan-kegiatan, dalam setiap ibadah-ibadah. Kau memberkati semua Tuhan, Kau memberkati para pengurusnya juga Tuhan, memberkati semua Tuhan. Terima kasih Bapa, juga untuk sidang jemaat-Mu di tempat ini, tidak ada satupun yang terlepas oleh karena perhatian kasih-Mu atas hidup kami. Juga Kau memberkati Tuhan Ibu Gembala yang pada saat ini Tuhan mengalami pemulihan kesehatan pasca operasi daripada kakinya Tuhan. Kiranya Engkau sempurnakan kesehatannya Tuhan. Engkau pakai setiap para dokter perawat yang menanganinya. Engkau memberkati makanan, minuman, setiap obat-obatan, supaya menjadikan kekuatan tubuh jasmani untuk Ibu Gembala kami, sehingga bisa menjadi sembuh sempurna di dalam nama Tuhan Yesus Tuhan. Sehingga bisa bersama-sama dengan kami untuk masuk dalam ibadah dan melayani Tuhan Engkau di dalam gereja tempat ini Tuhan. Terima kasih Kau memberkati juga hamba-hamba-Mu yang lain, baik Bapak Stephen, Bapak Samuel, Bapak Tuhan Yusak Endra Wijaya maupun Bapak Yusak Maleta, juga hamba-hamba-Mu para majelis Tuhan, nah Tuhan yang sudah Engkau tetapkan untuk melayani-Mu di tempat ini. Biar Kau memberkati mereka, mengurapi mereka satu persatu dengan kuat kuasa urapan Roh Kudus-Mu juga Tuhan. Untuk anak-anak-Mu pemain musik juga Tuhan, kiranya Engkau juga memakai mereka satu persatu juga Tuhan, memberkati dengan hikmat ma'rifat dan pengurapan kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan. Sekalipun mereka terbatas sekali keberadaan mereka, tapi kami yakin dan percaya kuasa-Mu sanggup menolong, memakai mereka Tuhan untuk kebesaran dan kemuliaan nama-Mu. Kau memberkati Sangkur, Kau memberkati Aser,
Engkau memberkati semua pelayan-pelayanmu multimedia. Semua Tuhan, Engkau memberkati kami semua Tuhan. Sehingga di dalam ibadah kami di tempat ini, suasana surgawi, sukacita surgawi itu kami rasakan. Dan berkat melimpah, bukan hanya jasmani tapi terlebih itu berkat rohani untuk kami semua. Terima kasih Bapa untuk Tuhan penyelesaian lantai 2 Tuhan. Kami sungguh sangat terbatas sekali. Biar Engkau sendiri yang campur tangan, Engkau yang selesaikan pekerjaan ini. Engkau memakai satu persatu setiap para pelayan-Mu yang sudah menangani ini semua. Engkau memberkati para tukang, memberkati donatur semua. Engkau memberkati yang terlibat. Dalam nama Tuhan Yesus, Engkau selesaikan semuanya ini Tuhan. Nama-Mu yang dipermuliakan dan ditinggikan Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau Tuhan kami. Engkau yang layak menerima segala sujud sembah kami. Engkau layak menerima semuanya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Sendiri yang memberkati hidup kami. Dan kami telah selesaikan ibadah kami. Biar Tuhan firman-Mu tetap tinggal dalam kehidupan kami. Biar pada sore hari ini Tuhan Kau mencurahkan berkat atas kami semua. Mari sidang jemaat, kita arahkan hati pandangan kita kepada Tuhan. Kita akan menerima berkat daripada Tuhan. Kasih karunia, berkat yang begitu melimpah turun dan memberkati kita semua dari Allah Bapa, Sang Putra Tuhan Yesus Kristus, di dalam persekutuan kuasa Roh Kudus, memberkati kita semua dari sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya, amin. Selamat malam, Tuhan memberkati kita semua. In His name I find, in His name I find, in His name I find the peace I seek. In His name I find, in His name I find, in His name I